Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta syukur pada Allah. Hari ini Allah masih berikan kesempatan dengan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan lancar, dengan sesuai ketentuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini hingga akhir sampai kita mendapatkan Idul Fitri nanti. Salawat dan taslim semoga tercurah kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga maghfirah Allah tercurah di pundak beliau, sahabat, keluarga, dan insya Allah akan tercurah kepada kita pengikut-pengikutnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya Ramadan akan segera berakhir dan meninggalkan kita. Dulu ketika Rasulullah menyambut Ramadan itu, Rasulullah menyatakan kepada para sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabatku, tamu iman kita ini akan segera datang." Dengan wajah Rasulullah yang sangat sejuk, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwa tamu iman ini, dia datang membawakan rahmat, membawakan maghfirah, membawakan ampunan kepada kita semua. Itkum minan nar. Tamu ini datang maka membuka pintu-pintu surga. Tamu ini datang dan menutup pintu-pintu neraka, dan para setan dibelenggu. Para sahabat ketika itu bergembira dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sebagai umatnya, waktu kedatangan bulan Ramadan ini, maka kita semua bergembira dengan datangnya bulan Ramadan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinyalir bahwa barang siapa umatku bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, harramal jasada ala niran, dijauhkan oleh Allah jasadnya disentuh api neraka. Sahabat Rasul bergembira, kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Lalu pendengar RRI yang dirahmati Allah, dengan wajah Rasulullah yang sangat berwibawa, yang sangat sejuk, yang sangat gembira menyampaikan pernyataan dengan kedatangan bulan Ramadan. Tapi ada ketegasan yang Rasulullah sampaikan kepada kita semua. Barang siapa umatku yang keluar dari bulan Ramadan ini, dia tidak dapatkan apa-apa, maka celaka dia. Celaka, wahai pendengar RRI yang dirahmati Allah. Maka selalu saya nyatakan, mari kita bercermin, kita lihat diri kita. Ibda binafsik. Jangan kita menghitung orang lain. Jangan kita melihat orang lain. Mari kita lihat diri kita. Kita hitung diri kita. Dari Ramadan ke Ramadan, sudah berapa tahun kita bertemu dengan bulan Ramadan? Ada yang bertemu 10 tahun. Ada yang bertemu 20 tahun. Ada yang bertemu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun. Tapi mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Pernahkah kita keluar dari bulan Ramadan ini
sebagai imanan wahtisaban. Kita keluar betul-betul di bulan Ramadan ini, dan kita mendapatkan Ramadan itu betul-betul dengan ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Atau apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, banyak umatku yang berpuasa, tapi dia tidak dapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, berapa banyak di antara kita yang dari Ramadan ke Ramadan datang, lalu umat ini hanya biasa-biasa saja. Salatnya biasa saja, salat sunnahnya biasa saja, tarawihnya biasa saja. Bahkan ada yang tidak puasa, bahkan ada yang tidak tarawih. Bacaan Al-Qur'annya biasa saja, bahkan ada yang tidak membaca Al-Qur'an. Padahal pendengar RRI yang dirahmati Allah, bagaimana kita akan raih rahmat dan ampunan? Bagaimana Allah akan membuka pintu-pintu surga kepada kita? Bagaimana Allah akan menutup pintu neraka kepada kita? Lalu apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita lalai, kita tidak laksanakan. Apalagi pendengar RRI yang dirahmati Allah, puasa di bulan Ramadan adalah satu ketentuan, satu rukun yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Seandainya kita sengaja, apalagi kita tidak mau untuk melaksanakan, apalagi kita menentang puasa Ramadan ini, maka kita keluar dari agama ini, kita keluar dari Islam. Sama saja kalau kita menentang salat sebagai rukun, sama saja kita menentang kalau puasa sebagai rukun. Kita tidak laksanakan salat, kita tidak berpuasa. Maka kalau kita Allah panggil dan Allah matikan, tidak wajib untuk disolatkan. Karena memang ketentuan Ramadan ini adalah perintah Allah. Lalu Allah panggil kita dengan kemuliaannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apakah kita tidak bangga dipanggil oleh yang pencipta manusia, pencipta alam, pencipta semua yang ada di dunia ini? Kita dipanggil oleh Allah dengan kasih sayangnya. Hai orang-orang yang beriman. Seandainya kita dipanggil oleh kepala negara, kita dipanggil oleh gubernur, bangga kita. Ini kita dipanggil oleh Allah, dipanggil dengan bahasanya yang paling halus. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Apakah cuma kepada kita? Tidak, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Bahkan orang-orang terdahulu sudah mereka diperintahkan untuk berpuasa. Kenapa harus berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya kita akan mendapatkan gelar sebagai orang yang bertakwa. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, mendapatkan gelar orang yang bertakwa itu tidak sembarangan. Kalau kita sebagai manusia yang menuntut ilmu pengetahuan, kita dapatkan gelar seorang sarjana, kita dapatkan gelar insinyur, kita dapatkan gelar profesor, kita dapatkan gelar doktor. Kita berusaha untuk mendapatkan gelar itu dengan tenaga, dengan uang, dengan semua pemikiran kita untuk dapatkan gelar itu, dan bertahun-tahun kita mendapatkannya. Tapi dalam agama, untuk dapat gelar tertinggi di dalam agama Islam ini, hanya dalam waktu 29 hari, hanya dalam waktu 30 hari, yang memberikan gelar kepada kita bukan manusia, tapi Allah sendiri akan memberikan gelar itu. La'allakum tattaqun. Allah yang akan serahkan kepada kita ijazahnya. Allah yang akan serahkan kepada kita pialanya. Piala orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Dan kalau kita sudah dapatkan gelar sebagai orang yang bertakwa, maka pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita sudah selamat
selamat sebagai hamba kepada Tuhannya, selamat sebagai seorang manusia untuk menghadap Allah nanti. Kita sudah membawakan amal ibadah kita, dan kita telah mampu untuk membawakan gelar takwa di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dan pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan ini hanya 30 hari saja Allah berikan ketentuan dan kewajiban kepada kita. Tapi bukan hanya Allah berikan ketentuan dan kewajiban kepada kita untuk melaksanakan perintahnya, tetapi Allah memberikan kita fasilitas. Allah berikan kita fasilitas yang besar. Allah ikat setan-setan, Allah belenggu setan-setan. Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Allah berikan rahmah, Allah berikan maghfirah. Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka. Ini fasilitas Allah kepada kita selama 30 hari. Lalu seandainya di bulan Ramadan ini, pendengar RRI yang dirahmati Allah, Allah sudah berikan fasilitas yang besar itu, dan di antara kita masih tidak melaksanakan perintah Allah, bagaimana kita akan bisa melaksanakan perintah Allah di bulan-bulan yang lain yang fasilitas ini tidak ada? Allahu Akbar, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Maka Ramadan adalah pengukur kualitas keimanan kita. Kalau dalam bulan Ramadan ini kita tidak berpuasa, masa di bulan-bulan lain kita akan berpuasa? Kalau di bulan Ramadan ini kita masih malas untuk melaksanakan sholat, di bulan-bulan lain kita akan lebih malas untuk melaksanakan sholat. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak pergunakan sholat-sholat sunnah yang Allah sendiri akan memberikan pahalanya berlipat ganda, bahkan pahala kita sama dengan sholat wajib, maka bulan-bulan yang lain kita tidak akan melaksanakan sholat-sholat sunnah itu. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak pernah tarawih, kita tidak pernah tahajud, maka di bulan-bulan yang lain pasti kita tidak akan tahajud. Karena di bulan lain fasilitas seperti Allah berikan di bulan Ramadan ini tidak ada, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Maka ironis bagi umat ini, dan masih banyak umat ini yang melalaikan apa perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan kepada yang melaksanakan perintah Allah dengan ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan oleh Rasulullah, selamat. Kita nanti akan keluar sebagai pemenang di bulan Ramadan ini. Kita nanti yang pantas bergembira, dan kita yang akan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita pantas yang akan berjabatan tangan dengan saudara kita, minal aidin wal faizin. Kita akan memohon maaf lahir dan batin. Dan ketika di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, maka kita akan berbondong-bondong ke lapangan. Kita berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ketika kita berbondong-bondong ke lapangan dan ke masjid, maka dalam satu hadits qudsi Allah berfirman, Allah bertanya kepada malaikat. Bukan Allah tidak tahu, tapi hanya penegasan. Allahnya berikan ketegasan dalam hadits qudsi ini. Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, akan kemanakah umat Muhammad itu? Maka malaikat menjawab, ya Allah, merekalah ya Allah pemenang-pemenang di bulan Ramadan. Mereka sekarang akan melaksanakan salat Idul Fitri. Mereka bertakbir ya Allah, mereka bertahlil, mereka bertahmid, membesarkan namamu ya Allah, karena mereka adalah pemenang di bulan Ramadan. Maka dalam hadits qudsi ini Allah berfirman, wahai malaikat, saksikan hari ini aku ampuni seluruh dosa-dosa mereka. Allahu Akbar, pendengar RRI, siapa yang tidak mau keluar dari Ramadan ini sebagai orang yang suci, sebagai orang yang telah diampuni oleh Allah? Insya Allah kita mampu meraih bulan Ramadan ini sebagai orang-orang yang sukses, sebagai orang-orang yang la'allakum tattaqun.
Demikian pendengar RRI yang dirahmati Allah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk tetap melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.